Shalom Bapak Ibu dan Saudara, apa kabarnya? Saya berharap bahwa setelah kita merayakan ulang tahun kemerdekaan, kiranya Bapak Ibu dan Saudara berada di dalam kondisi yang terbaik. Nah, kali ini kita akan memberikan ulasan ringkas mengenai Yesaya 58 ayat 9 bagian B sampai dengan ayat 14. Namun, sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Allah Tritunggal, kami mau belajar firman-Mu, Tuhan singkapkan kebenaran ini bagi kami. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, mari Tuhan tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saya coba bacakan ayat 9 bagian B. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Jadi secara ringkas aja saudara, saya akan memberikan penjelasan mengenai nats ini. Nah, sebenarnya para ahli itu sepakat bahwa bagian ini termasuk dalam bagian ketiga daripada kitab Yesaya ini, dan ditengarai ini ditujukan kepada mereka-mereka yang sudah pulang dari pembuangan. Ya, jadi dari pembuangan di Babel mereka sudah pulang di Yerusalem, dan ternyata ada banyak orang yang merasa tertindas, khususnya orang-orang yang marginal, orang-orang yang berada di barisan masyarakat lemah, karena memang ada semacam nuansa bahwa ada orang-orang yang the have, orang-orang yang punya power, orang-orang yang punya otoritas, itu mempraktikkan cara hidup yang tidak berbelas kasihan. Sehingga beberapa kali Tuhan mengingatkan mereka bahwa mengapa orang-orang Israel ini merasa bahwa sepertinya Allah begitu jauh dan tidak mendengarkan seruan doa mereka. Itu misalnya ada di dalam ayat 3 ya, pasal 58 ayat 3. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Jadi ada semacam keluhan, ada semacam kekecewaan kepada Tuhan dengan mereka mengklaim bahwa kami ini sudah berbuat, sudah melakukan ibadah yang benar. Kami sudah berpuasa loh. Berpuasa itu menahan diri dari makanan, menahan diri dari minuman, dan mungkin saja bahwa hasil daripada apa yang semestinya mereka konsumsi, ya, mereka menahan diri untuk itu. Jadi bahan-bahan yang mereka konsumsi itu sebenarnya
mungkin saja itu bisa dikumpulkan untuk membantu orang-orang miskin. Jadi ide puasa ini sebenarnya bagi orang-orang Israel bagus adanya, ya. Jadi mereka mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang berkenan kepadamu Tuhan. Semestinya engkau mengindahkan teriakan kami dengan kami telah mengikuti aturan, mengikuti puasa itu dengan ketat. Tetapi saudara, kenyataannya Tuhan tidak peduli, tidak terlalu tertarik dengan cara ibadah mereka yang menekankan puasa seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan justru melihat bahwa ada ketidakadilan sosial di dalam tatanan kemasyarakatan sepulang mereka dari Babel. Ya, jadi orang-orang ini masih belum merasakan, belum teringat terhadap situasi sebelumnya sebelum mereka dibawa atau dibuang ke Babel itu, bahwa mereka sudah banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka sekali lagi dalam bagian ini firman Tuhan datang oleh penulis Yesaya ini di bagian ketiga ini untuk mengingatkan mereka kembali bahwa ibadah yang benar itu harus terejawantahkan di dalam bagaimana relasi antar sesama, yaitu antara kita dengan saudara-saudara kita, antar seseorang dengan isi rumahnya, dan antar seseorang dengan kaumnya, dengan bangsanya, dengan semua orang yang ada di sekitarnya. Nah, ternyata ketidakadilan sosial itu tampak misalnya di dalam ayat yang keempat. Tuhan langsung memberikan jawaban di situ. Mengapa engkau tidak diindahkan? Mengapa doamu tidak didengar? Ya, karena kamu berpuasa dengan berbantah dan berkelahi. Jadi istilahnya masih ada kekerasan, masih ada arogansi, masih ada kesombongan yang engkau praktekkan, menindas sesamamu, bahkan mencari untung dari jerih lelah sesamamu, ya. Dan engkau masih berani menuduh orang lain padahal kamu sendiri itu yang berbuat kejahatan. Nah, ini maksudnya kalau kita beribadah dengan modalnya kita yang semrawut hidupnya seperti itu, Anda atau ibadah Anda itu tidak dikenan oleh Tuhan, ya. Jadi Tuhan menghendaki bahwa sebelum engkau datang untuk beribadah kepada Tuhan, bereskan dulu masalah-masalah relasimu dengan orang lain atau dengan sesama atau dengan isi keluarga kita masing-masing. Nah, jadi misalnya di dalam ayatnya yang ke-6 dan 7 justru Tuhan memberikan semacam perlawanan atau semacam kontras daripada cara hidupnya mereka itu. Tuhan mengatakan, ini puasa yang kukehendaki itu dalam ayat yang ke-6. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya. Nah, ini dia. Jadi kalau engkau sungguh-sungguh menjadi seorang yang beribadah kepada Tuhan, ya, jangan lagi melakukan praktek-praktek penindasan. Sebaliknya apa yang kau lakukan? Memerdekakan orang lain. Nah, apalagi saudara ya, kita barusan memperingati ya hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Maka tidak boleh tidak dalam kehidupan kekristenan, mari mewujudkan kehidupan yang berkeadilan sosial. Dan itu juga sesuai dengan amanat Pancasila kan, sila kelima, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dalam tatanan apapun kita harus memperhatikan hal ini. Engkau yang punya otoritas, engkau yang punya kuasa, engkau yang punya tampuk pemerintahan, berlakulah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Berbuat adil, ya. Hargai orang-orang yang ada di bawahmu, hargai mereka yang bekerja padamu. Dan itu adalah salah satu sikap kekristenan yang diharapkan oleh Tuhan, ya. Tidak usah terlalu muluk-muluk ya. Kita tampil seperti orang yang beriman dengan menampakkan kepada orang lain bahwa kita ini berpuasa, kita ini melakukan ini dan itu. Itu omong kosong. Kalau sekiranya hidup kita belum beres soal ini, relasi kita dengan sesama itu buruk di mata orang, ya, karena memang kita mempraktekkan keburukan itu, nah bertobat. Itu yang Yesus katakan, atau firman Allah dalam Yesaya ini yang dikatakannya itu, tolong jangan beribadah seperti itu dengan penuh kemunafikan, dengan penuh topeng, padahal sebenarnya hidupmu masih belum dibereskan di hadapan Tuhan. Jadi
sebelum kita menghadap Tuhan perlu pemberesan dulu ya. Nah, makanya di dalam ayatnya yang ke-9 dan ke-10 itu kita bisa mempelajari tentang bagaimana Allah akan memberikan perhatian terhadap segala seruan dan pergumulannya kita. Ya itu tadi, jadi ini semacam pengulangan ya, pengulangan dalam ayat 6 itu untuk memerdekakan orang, kembali diulang di ayat yang ke-9 ya. Ayat ke-9 bagian B itu juga ya, yaitu supaya orang juga memerdekakan orang lain, jangan mengenakan kuk kepada sesama. Jadi idenya sama, isu yang dibawa, tema yang sedang diungkapkan di sini diulangi begitu ya. Jadi ayat 6 dengan ayat 9 itu kayak model paralel begitu ya. Ya, kembali dijelaskan, kembali diulang ide yang sama. Ya, jadi perkenanan kita untuk bisa menghadap Tuhan dalam ibadah-ibadah kita, ya selesaikan dulu dengan relasi, ya keberadaan relasi kita dengan orang lain, apakah beres atau tidak. Kalau belum beres, jangan datang di hadapan Tuhan. Itu intinya. Jadi bereskan dulu ya, bereskan dulu relasimu dengan orang lain, maka engkau baru bisa datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang kita hadapi itu adalah Tuhan yang penuh dengan kekudusan. Maka tidak heran di dalam ayatnya yang ke-13 dan 14 itu dia menyinggung soal bagaimana kita harus menghargai sabatnya ya. Maksudnya datang ke hadirat Tuhan. Sabat itu kan dianalisa sebagai hari, waktu di mana kita harus datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan bukan karena kita mau datang, bukan, tapi karena Allah memanggil kita. Ya, seperti dalam hukum Taurat ya, hukum yang ayat keempat itu, ya, kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan di hari yang ke-7 engkau harus datang kepada Tuhan. Nah, itu yang diingatkan oleh Tuhan. Tolong ingat itu, kuduskan hari Sabat itu. Artinya berikan waktu, berikan porsi waktu untuk bisa datang di hadapan Tuhan dengan segala penghormatan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Maka ditekankannya di situ ya, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusmu itu. Maksudnya ya bukan berarti kita kalau udah hari Sabat itu atau di kita Kristen kan hari Minggu ya, waktunya kita menyembah Tuhan secara bersama-sama dengan komunitas atau dengan sesama tubuh Kristus yang lain ya. Jadi tolong tinggalkan semua kesibukan pribadi. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh masak, kita tidak boleh makan, kita tidak boleh melakukan aktivitas rumah misalnya nyapu lantai dan sebagainya. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana engkau boleh memforsir pikiranmu dan waktumu, tenagamu, keberadaanmu untuk waktu tertentu engkau harus menghadap Tuhan dengan segala keberadaanmu. Nah, jadi itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, maka dari situ nanti kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh ayatnya yang ke-11, ayat yang ke-12, bahwa Tuhan akan menuntun engkau. Ya, menuntun engkau untuk menjadi apa? Untuk menjadi terang. Ayat 11 misalnya ya. Ayat 10 misalnya. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap. Ya, terangmu akan terbit dalam gelap. Jadi tadi ya saya sudah singgung, jangan menindas, justru memberikan kemerdekaan bagi orang lain. Kemudian juga kita harus terlibat untuk mendukung kehidupan orang lain dengan apa? Di dalam ayat yang ke-10 tadi dikatakan bahwa udah menyerahkan kepada orang lapar apa yang kita inginkan. Artinya itu ya apa yang kita miliki ya, kalau kita punya ya, jangan juga si manena loba kita tapi bagi dapat kita tidak mampu tapi kita berusaha untuk melakukan. Ya jangan ya. Jangan, istilahnya kalau Anda punya tidak ada salahnya untuk berbagi, itu maksudnya. Ya, tapi jangan dipaksakan ya. Nah, untuk hari Sabat ini artinya ya kita datang kepada Tuhan dengan cara hidup yang seperti itu yang lebih dikenan oleh Allah. Dan penegasan yang lebih menarik itu ya puji Tuhan ya, untuk minggu ini kita membaca Ibrani pasal 12 semacam pendukung nats khotbah ini. Dikatakan di situ misalnya Ibrani pasal 12 ayat 28 bahwa ibadah yang benar itu
yang berkenan kepada Allah itu, yaitu harus dilakukan dengan rasa hormat dan takut. Misalnya ayat 28 itu, saya bacakan. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Seperti apa itu? Dengan hormat dan takut. Ya, jadi banyak aspek ini hormat. Kita beribadah itu dengan hormat. Yang pertama, kita memposisikan Tuhan itu sebagai oknum yang lebih besar daripada kita. Pihak yang lebih tinggi daripada kita, pihak yang lebih berotoritas daripada kita. Karena memang begitu hukumnya, kalau yang memberi hormat itu lebih rendah dibanding dengan yang menerima hormat. Dan firman Tuhan ini katakan, yaitu Allah itu adalah penerima hormatnya kita. Kita menghormati Dia. Karena apa? Karena Dia telah melakukan hal yang spektakuler bagi kita. Kenapa saya berkata demikian? Karena kita ini sebenarnya orang yang najis, orang yang sudah terkurung di dalam kuasa maut, orang yang sudah harus mengalami hukuman daripada dosa itu, yaitu maut itu. Tetapi Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan mengulurkan tangannya, Tuhan memanggil kita untuk kita bisa menerima anugerah Tuhan. Melalui apa? Melalui karya Yesus Kristus. Ya. Jadi memang di dalam di dalam masa penulisan kitab Yesaya ini, mereka masih samar-samar tentang pribadi Allah yang kedua itu, ya, maksudnya Allah Tritunggal, ya, pribadi kedua itu kan Yesus Kristus. Mereka masih belum menggapai itu, belum melihat itu. Tapi sepertinya ada hal-hal yang samar-samar di dalamnya. Misalnya tadi ketika singgung tentang ayat 11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, akan membaharui kekuatanmu, engkau akan seperti taman diairi dengan baik, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus. Tembok yang tembus. Artinya ya itu kan Yerusalem kan sempat dihancurkan, ya. Udah dihancurkan waktu mereka dibuang ke Babel, itu dihancurkan oleh tentara Babel di bawah pemerintahan Nebukadnezar. Dan firman Tuhan katakan itu akan dipulihkan. Nah, memang benar nanti sepulangnya Nehemia dan Ezra itu mereka kembali membangun. Tapi sesungguhnya makna yang terdalam dari ini adalah sebuah proses pemulihan yang luar biasa itu. Itu nanti terjadi di dalam pribadi Yesus Kristus. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, memulihkan segala-galanya. Maka sebenarnya kalimat itu ketika dikatakan memperbaiki tembok yang tembus, itu artinya apa? Pemulihan yang sempurna. Ini tembok ini udah hancur, tembok ini udah berantakan, tapi kembali dipoles, kembali diperbaiki. Nah, itu maksudnya keberadaan kita sebenarnya, keberadaan orang Israel yang hancur, yang sudah terkurung oleh kuasa dosa, itu dibebaskan, dibuat hidup kembali. Dan itu hanya dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jadi menghormati dalam ibadah itu ada rasa hormat. Jadi karena karya Allah yang begitu besar itu ditawarkan kepada kita. Dan kita dipanggil untuk menerima itu. Nah, itu proses atau posisinya kita itu. Jadi bukannya kita yang menghendaki datang, bukan. Karena kita ini udah gelap, kita hidup dalam kegelapan. Tapi kita itu dipanggil keluar dalam kegelapan itu untuk menerima anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus itu. Ya. Jadi kita dipanggil oleh Allah, itu istilahnya. Saudara, kalau dipanggil oleh camat atau wali kota aja, kamu harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin dan memberi hormat kepada wali kota misalnya atau bupati misalnya yang memanggil kamu. Ya, apalagi ini sang pencipta, raja di atas segala raja, pemilik alam semesta memanggil kita untuk bersekutu dengan Dia. Ya, jadi kalau kita ke gereja misalnya, kita melakukan ibadah bersama misalnya. Itu bukan karena kita mau, bukan, tapi karena kita merespons panggilan Tuhan. Maka tidak heran waktu para misionaris dari Jerman itu datang ke Nias ini misalnya, ya. Mereka membawa lonceng-lonceng besar itu. Untuk apa? Untuk memanggil orang.
Jadi hari Sabtu sore itu kalau di kampung saya, Sabtu sore itu udah dibunyikan itu lonceng yang besar itu, ditaruh di atas apa namanya itu, menara gereja, lalu memanggil banyak orang. Itu Sabtu sore dibunyikan. Pagi Minggu dibunyikan. Sebelum kebaktian pagi itu dibunyikan lagi. Artinya apa? Itu simbol tentang Allah yang memanggil kita. Maka kita responi dengan rasa hormat. Jadi kalau udah datang dalam peribadatan itu, berikanlah rasa hormat kepada Tuhan. Ya, artinya agungkan Dia. Dia yang besar, kita harus merasakan diri yang paling kecil, seperti debu di hadapan Tuhan. Kita tidak punya apa-apa, tapi oleh kasih karunia itu kita dilayakkan untuk bisa menghadap Dia yang kudus, padahal kita berdosa. Nah, kemudian saudara, yang kedua di situ dikatakan takut. Ibadah yang benar itu, ya, kita harus punya rasa takut kepada Allah. Takut maksudnya bukan seperti orang yang berhadapan dengan polisi, ya. Kalau kita dipanggil oleh polisi, ya jelas kita takut. Mungkin ada kesalahan, ada pelanggaran yang kita lakukan. Tapi ini takut itu lebih mengarah kepada ketakjubannya. Kagum akan bagaimana besarnya cinta kasih Allah itu. Saya yang berdosa ini loh, saya yang hina ini loh. Kenapa diajak oleh yang kudus itu untuk boleh menikmati persekutuan dengannya. Nah itu rasa takut itu menghargai. Maka ketika ibadah tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan. Harus ada rasa hormat dan takut akan Tuhan. Nah ini secara praktiknya ini saudara, ya, termasuk ibadah-ibadah. Cara kita beribadah itu harus dengan rasa hormat dan takut. Jadi kalau udah nyampe gereja itu duduk diam. Ya, duduk diam. Dengarkan semua petunjuk dari para pimpinan gereja atau pimpinan ibadah, ikut alurnya, jangan banyak bacot. Jangan gereja itu kalau udah ngumpul ya kayak hari bale, ya, kayak pasar begitu, ya, semua orang pada bicara, jadi tidak menghargai lagi peribadatan itu, perkumpulan itu. Jadi gereja harus mengoreksi diri akan hal itu, ya. Jadi datang, duduk diam, ambil saat teduh, udah tutup mulut, jangan banyak bicara, ya. Kemudian ikuti alur peribadatan itu. Nah, terutama juga gereja-gereja yang aneh-aneh, ya, ibadahnya itu aduh amburadul, musik gak karu-karuan, semua pada mukul-mukul drum yang besar-besar, ya. Kemudian orang jungkir balik, orang lompat-lompat, orang guling-guling di lantai sampai nampak-nampak pakaian dalamnya. Itu ibadah yang kurang ajar saya kira. Ya, ibadah yang tidak berkenan itu. Ya, bukan begitu. Ya, segala sesuatu kata firman Tuhan dalam 1 Korintus itu kan harus berjalan dengan rapi, ya, rapi dan tertib. Jadi nggak sembarangan loh, menghadap Tuhan itu nggak sembarangan. Firman Tuhan katakan tadi dengan rasa hormat dan takut. Jadi penuh dengan kekaguman kepada Allah sehingga kita berdiam diri, sehingga kita menenangkan diri, kita tahu keberadaan kita yang kecil. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan dalam ibadah-ibadah kita. Sudahkah kita beribadah seperti itu? Tuhan Yesus memberkati. Amin.